Kalau di bulan Maret tahun 2024 lalu, HP gaming ini harga awal rilisnya hampir menyentuh di angka 11 juta. Kemarin saya bisa dapetin HP gaming ini dengan harga 5 jutaan aja guys. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gak nih? HP gaming apa sih yang saya beli ini? Tapi ya udah, daripada kalian tambah penasaran, gimana kalau kita unboxing bareng-bareng guys? Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita pindah dulu yuk ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk packaging box dari paket pembeliannya. Nah, bisa dilihat ya, di depan ini ketulis Eraspace. Dan ini bener-bener belum saya apa-apain ya guys, karena ya buat bukti juga kalau smartphone-nya takutnya kenapa-napa atau mungkin diganti sama sabun gitu ya. Karena harganya yang menurut saya nggak masuk akal. Oke, sekarang kita buka bareng-bareng ya guys ya. Ya, seperti ini. Kita langsung kelotok aja untuk plastiknya. Nah, ini by the way kemarin saya beli pagi-pagi. Nanti saya kasih lihat ke kalian detail harganya seperti apa. Ini jujur menarik banget sih, karena selisihnya itu baru setahun aja harganya bisa drop sampai mungkin sekitar 50%-an ya. Karena dari 11 juta harusnya waktu di awal rilis, sekarang saya bisa dapat di 5,6 jutaan aja. Oke ya, ini masih benar-benar kesegel. Ini karena ada stiker jadi nggak bisa saya bolak-balik guys ya untuk boxnya. Oke, nah ini ada invoice juga ya ternyata di dalamnya. Ya, kosong ya, cuman ada invoice aja. Dan nah, ini total harganya 5,99 juta. Tapi saya bisa dapat di 5,6 jutaan aja. Gokil sih. Dan akhirnya ini dia guys ya untuk smartphone-nya. Nah, ini di bubble gini ya. Oke lah, aman ya. Jadi paling nggak untuk step pertama ini smartphone beneran ya yang dikirim, bukan sabun. Tapi nggak mungkin lah, karena saya belinya itu di official marketplace-nya Erafone guys, di Tokopedia. Ini ada logo atau label garansi TAM juga ya. Nah, ini by the way adalah ROG Phone 8. Kalian pastinya cukup familiar ya dengan merek gaming smartphone ini yang keluar tahun lalu di bulan Maret guys. Dan ya, ini detailnya benar-benar masih kelihatan baru ya. Coba kalau kita lihat di bagian belakang, ini untuk produksinya di tahun 2024 bulan Juli guys. Jadi ya masih oke lah ya hitungannya, dan ini dibuat di Indonesia. Nah, langsung aja kita buka ya biar nggak penasaran juga. Semoga aja smartphone-nya nyala ya guys ya, walaupun ini stok lama hitungannya karena di bulan Juli tahun lalu. Ya, kita buka satu lagi. Oke, nah sekarang kita langsung kelotok aja. Jujur terakhir kali bahas ROG Phone itu yang versi ROG Phone 7 guys ya. Ini kita dapat kesempatan buat bahas yang ROG Phone 8 ya, ada rezekinya gitu lah ya. Kita sekarang sama-sama buka. Wah, padat banget ini. Oke. Nah, seperti ini untuk dalamnya guys ya. Masih ada boxnya lagi di atas ya, kita buka. Ya, di sini ada SIM ejector yang seperti biasa ya. Ini saya suka banget ciri khasnya mereka kayak gini. Lalu dapat stiker IMEI, buku panduan pengguna, harusnya juga menyatu sebagai kartu garansi, dan kita dikasih hard case guys ya. Ini feel-nya udah kerasa keras gitu. Yang cukup beda dari yang seri sebelumnya, yang ROG Phone 7. Ini bening guys. Mungkin buat meng-highlight si warna ROG Phone 8-nya ya. Nah, ini hardcase kayak gini ya guys ya. Dan ini dia smartphone-nya. Kita coba singkirin dulu. Oke. Nah, di dalam sini kita masih dapat kelengkapan yang lengkap banget ya. Bisa dilihat ada kabel chargernya, kemudian ada, wow, masih dikasih headset guys. Dan juga kepala charger pastinya ya, yang harusnya sih outputnya dia udah fast charging ya, delivery gitu, power delivery yang 65 watt. Tuh dia tipenya Type C to Type C kayak gini. Oke, sekarang kita langsung ke smartphone-nya aja ya. Kita langsung buka, dan desainnya ini yang saya ambil yang warna grey-nya ya guys ya, warna abu-abunya dengan varian RAM dan storage 12/256 GB. Kita lihat desainnya dan seperti ini guys. Wow, ternyata glossy ya untuk backdoor-nya ini. Tapi cukup aman sih kelihatannya dari bercak sidik jari, dan ya memang feel-nya gaming banget ya, gaming phone ala-ala Asus ROG lah. Ini kita kletek dulu stikernya biar kelihatan lebih jelas. Nah, seperti ini.
Dan ya, ada banyak ornamen detail ya di bagian backdoornya. Ini ada ketulis Republic of Gamer seperti ini. Lalu ada logo ROG sendiri ya, kayak mata gitu. Kemudian ketulis Dare to Win di sebelah kiri bawah. Di bagian tengah ini GLHF, kurang paham guys. Dan ini ketulis established dari 2006. Wah, ini keren banget ya. Dan yang paling saya suka dari ROG Phone X ini, mungkin di bagian frame-nya yang dibikin matte dan warnanya gelap guys. Jadi ya cukup kontras ya sama warna backdoornya. Jadi enak gitu dilihatnya, nggak yang dibikin glossy warna perak atau silver gitu guys. Yang mana kalau kita lihat di bagian atasnya ini kayak cuman ada lubang mic aja ya, mikrofon di bagian pojok kiri atas ini. Dan ada 2 garis antena yang artinya ini udah berbahan aluminium. Di sebelah kanannya ini ada ada tombol volume dan tombol power pastinya, dan ada trigger button juga ya, L1 R1 gitu. Ini di bagian sini dan di bagian sininya guys. Dan ada garis antena juga. Lalu di bagian bawahnya ini ada port charger ya, USB Type-C. Kemudian masih tersedia jack audio 3,5 mm. Wajar ya, mereka masih kasih handsfree di bagian boxnya. Kemudian ada grill speaker dan juga slot SIM tray. Nah, ini kita coba cek ya slot SIM tray-nya. Ya, kita lihat. Dan ternyata dia tipenya dual nano SIM card aja. Jadi nggak bisa di-expand atau ditambah lagi ya pakai memori eksternal gitu. Tapi cukup wajar lah ya, karena 256 GB menurut saya udah cukup besar. Dan ini ada pengaman atau pelindung karetnya ya guys ya. Jadi cukup lebih aman lah ya kalau misalkan nggak sengaja ketumpahan air. Apalagi ini ya udah punya sertifikasi IP68 kalau nggak salah. Dan di sebelah kirinya ini ada satu buah port charger Type-C lagi yang berguna kalau misalkan kalian main game ya. Ini bisa banget dipakai cas buat di bagian kiri sini. Dan lagi-lagi ada garis antenanya. Jujur ya, so far sih ini jauh lebih enak ya, nyaman digenggam dibanding yang ROG Phone 7 sebelumnya. Walaupun memang secara desain bumper kamera, saya terus terang guys, masih kurang bisa move on ya dari ROG Phone 7 yang menurut saya udah berkarakter banget lah untuk desainnya. Kalau kayak gini masih cukup aneh sih menurut saya. Tapi menurut kalian gimana? Coba ya tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau dilihat di bagian belakang ini ada 3 buah lensa kamera ya guys ya. Saya kurang tahu untuk yang versi Indonesia ini apakah dia ada lensa telenya atau yang pakai makro ya, karena ada 2 versi. Tapi nanti kita bakal coba bahas aja di video reviewnya. Dan ya begitu aja mungkin dari impresi unboxingnya. Sekarang kita coba nyalain dulu guys untuk smartphone-nya. Nah, ternyata nyala ya guys ya. Oke, ini menu selamat datang ya. Untuk menu pembukanya kita mulai aja. Nah, ini kita bisa skip. Kita lanjut aja. Ya, ini kita konfirmasi. Kita next aja dulu, nanti kita setting lagi. Buat kasih lihat ke kalian ya, step-stepnya itu bakalan kayak gimana. Ya, ini kita skip juga guys. Kita lewati aja. Oh, sorry. Ini bisa kita atur juga ya langsung ya. Jadi ini ada security untuk phone ya, biar bisa sidik jari, kemudian Face ID kayak gitu. Ini bisa kalian atur-atur di sini. Dan untuk sensor sidik jarinya pastinya sih udah di dalam layar ya guys ya. Tinggal kalian daftarin aja sidik jari kalian di HP-nya. Kemudian kita lihat di bagian sini ada pilihan UI ya. Kalian mau pakai Asus Optimize, dia bisa pakai campuran UI ROG-nya. Kemudian kalian bisa pakai tampilan yang stok Android aja gitu. Ini tapi kita bakal coba pakai Asus Optimize ya, biar lebih manis gitu kelihatannya. Kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa masukkan akun Asus kalian ya, bisa login by Google atau mungkin kalian udah punya akun sendiri, bisa kalian buatkan aja sendiri gitu ya. Kita coba tab berikutnya. Nah, ini ada beberapa aplikasi juga guys, kalian bisa atur-atur juga ya. Kita coba berikutnya aja. Nah, ini untuk tampilan temanya juga kalian bisa dapat di sini guys ya. Kalian tinggal pilih aja opsinya mau yang klasik atau tampilan tema defaultnya, yang mana tampilannya itu bakalan ROG banget. Jadi saya bakal pilih untuk yang defaultnya dulu. Kita konfirmasi. Dan ini untuk gesturnya guys, navigasinya. Kalian mau pakai yang gestur atau yang pakai tombol. Nah, ini kita pilih yang gerakan aja atau gestur. Dan kita lihat, oke. Ya, ini ada instruksi navigasi. Dan kita disuruh untuk buat landscape kayak gini guys. Wow, waktu pertama kali opening ini tuh ada kayak mission ya, mission brief guys. Ini memang ala-alanya ROG dari ROG Phone 6 ya, selalu ada kayak gini guys untuk kayak tutorial gitu loh. Dan ini haptic feedbacknya
vibrasinya bener-bener asik banget ya, khasnya ROG banget. Memang belum tergantikan lah menurut saya untuk haptic feedback dari sebuah smartphone gaming. Nah, kita lihat ya, ini kalian bisa skip juga ternyata ya di bagian kanan ini. Nah, kita skip. Ini juga kita bisa skip. Nah, ini bisa tap to continue ya. Nah, ini kita disuruh buat kayak kalibrasi mungkin ya untuk di awal-awal. Ini kita suruh. Nah, ini tap untuk tombol trigger buttonnya juga. Oke, ini kita coba ya. Ini benar-benar dikasih tutorial guys di awal-awal kalian pakai ROG Phone X-nya. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Benar-benar bisa dipakai guys, normal guys. Wah, gila sih. Giroskopnya bagus, berjalan dengan aman ya. Dan untuk tombol trigger buttonnya juga masih berfungsi dengan baik guys. Oke, kita skip aja. Kita skip lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke mode settingan lanjutan ya. Akhirnya tutorialnya sudah kita lewatkan guys. Ya, kita lewati aja. Dan seperti ini untuk tampilan UI di awal kalian setting smartphone-nya. Ya, ini kalau dilihat ya benar-benar ciri khas ROG UI banget ya dengan stok Android-nya. Ya, menu-menunya seperti ini benar-benar clean banget, nggak ada aplikasi bloatware. Dan kalau kita lihat ya untuk memori penyimpanan yang terpakai, ya bisa dilihat hanya sebesar 22 GB aja di awal kalian nyalain smartphone-nya. Dan bisa dibilang sisanya masih banyak banget guys. Dan kalau kita lihat ini untuk penggunaan softwarenya, ya dia masih menggunakan versi Android 14. Yang informasinya ini bakal dapetin major update sekitar 2 tahun atau 2 kali ya. Jadi kalau misalkan ini nanti dapat update ke Android 15, jatahnya tinggal 1 kali update lagi, yaitu ke Android 16. Sayangnya memang ROG Phone series itu update-nya suka nggak panjang ya guys ya. Maksimal tuh di 2 tahunan aja kayak gitu. Ya udah, ini kita coba setting-setting dulu smartphone ya guys ya, sambil install beberapa aplikasi benchmark biar nanti kita kasih lihat ke kalian kayak gimana performanya. Oke, jadi guys, ini dia smartphone-nya. Jadi barusan aja ya saya selesai setting-setting dan juga install beberapa aplikasi juga yang pastinya buat nanti kita lanjut bahas. Tapi sebelum itu di sini saya mau coba tunjukin ke kalian ya, untuk tampilan bezelnya ini udah cukup simetris guys. Walaupun memang nggak terlihat tipis kayak smartphone kebanyakan yang di tahun ini rilis ya, tapi ini udah oke lah. Apalagi untuk sebuah smartphone gaming belum menurut saya nggak terlalu perlu untuk looks bezel yang tipis juga. Dan oke, ngomongin soal spesifikasi guys, saya mau coba highlight sedikit ya sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lainnya. Untuk spesifikasi dari ROG Phone 8 ini yang bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Untuk layar ya, dimulai dari layar dulu, dia menggunakan panel layar LTPO AMOLED yang resolusinya Full HD+. Kemudian untuk refresh rate-nya dia support sampai di 165 Hz. Udah support untuk playback video HDR10+ juga, dan pastinya untuk proteksi layarnya dia udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2. Yang sayangnya di paket pembeliannya untuk anti goresnya nggak tersedia guys. Jadi better kalian beliin juga ya anti goresnya biar lebih aman lagi atau terproteksi lagi di bagian layarnya. Lalu untuk chipset, ini menggunakan chipset kelas flagship 2 tahun lalu ya sebetulnya, yaitu Snapdragon X Gen 3, yang menurut saya juga masih worth it aja atau masih affordable buat kalian beli sampai mungkin digunakan 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian untuk kameranya, nah ini kan karena ada 2 versi guys, jadi menurut saya ini menggunakan versi saya ya, karena untuk lensa telenya sepertinya nggak ada guys, jadi cuma 50 megapiksel untuk lensa kamera utama, kemudian ada ultrawide 13 megapiksel dan lensa kamera makro 5 megapiksel. Sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya ya, ini resolusinya sebesar 8 megapiksel aja. Kemudian untuk kapasitas baterai dia sebesar 5500 mAh, mungkin bisa dibilang turun ya dari ROG Phone 7 yang 6000 mAh sebelumnya. Tapi menurut saya karena ini udah menggunakan chipset dengan efisiensi yang oke ya, yaitu X Gen 3, harusnya bakalan sama aja feel-nya waktu dipakai guys. Dan untuk kecepatan ngecasnya juga menggunakan Hypercharge 65 watt yang saya udah coba ya guys buat isi daya baterainya dari 1% sampai penuh.
penuh. Kalian bisa lihat cuma butuh waktu sekitar 1 jam 3 menit aja. Ya cepet lah ya untuk 1 jaman dengan ukuran baterai yang cukup besar. Nah, saya juga udah coba beberapa pengujian benchmark ya menggunakan Antutu Benchmark, di mana waktu menggunakan mode dynamic-nya atau mode standar atau normalnya itu cuma mendapatkan skor di 1,3 jutaan aja. Nah, waktu saya coba naikkan menggunakan mode X-nya, dia angkanya bisa menyentuh di 2 jutaan, guys. Begitu juga dengan Geekbench 6-nya ya, di mana menggunakan mode dynamic-nya atau normalnya itu skornya cuma 1200 dan untuk multicore-nya di 5500-an. Tapi waktu kita pakai untuk mode X-nya, dia bisa naik hampir 2 kali lipat, yaitu 2200 untuk single core, dan multicore-nya itu ada di 7700-an. Untuk sensor-sensornya ini seperti smartphone flagship kebanyakan ya, lengkap. Sensor giroskopnya juga dia pastinya hardware ya, apalagi karena ini smartphone gaming. Tapi untuk dua ini diabaikan aja guys, karena untuk smartphone puluhan juta biasanya juga nggak tersedia untuk sensor suhu maupun sensor tekanan. Nah, buat kalian yang suka mainin game Mobile Legends, ini untuk settingan grafis yang bisa kalian pakai ya. Untuk frame rate-nya dia bisa di ultra atau 120 fps. Cuma untuk resolusinya dia sayangnya mentok di SD aja, jadi nggak tersedia yang ultranya. Nah, kalau untuk di game PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya dia bisa sampai di smooth ultra extreme atau 120 fps, atau kalau mau kalian pakai yang mode ultra SDR-nya juga dia bisa guys, dan dia bisa mentok di ya untuk ultra SDR. Dan yang terakhir ya, nah ini dia game Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya dia udah bisa di high dengan resolusi 30 fps. Ya jarang-jarang ya kalian bisa dapetin settingan default di game berat ini di mode high 30 fps ya. Jadi kalau kalian hobi main game Genshin Impact, ini sih bakalan cocok ya, dan berguna juga tuh untuk fitur ray tracingnya. Dan saya juga sempat coba ya tes beberapa kali untuk dipakai main game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Ini yang sempat saya abadikan ya, atau saya ambil ya untuk momennya, itu untuk Mobile Legends dia bisa rata banget ya tuh untuk resolusi atau FPS-nya di 119 fps alias hampir mentok di 120 fps. Dan kalau di game PUBG Mobile ini sayangnya kalau kalian mau dapetin di 120 fps, pastiin kalian nggak pakai di mode auto ya untuk rasio penyegaran layarnya atau refresh rate-nya. Jadi pastiin kalian pakai di resolusi maksimal 120 fps-nya atau yang 165 fps-nya. Tapi kalau dilihat di sini rata juga ya untuk grafiknya, yaitu bisa dapat di 61 fps. Nah, kalau untuk di mode kameranya seperti yang kalian bisa lihat ya, ini menu-menunya ada mode foto, kemudian ada mode 0,7 kali ya ultra wide-nya. Jadi bukan 0,6 kayak biasanya. Kemudian di mode video ini untuk perekaman video kamera depan, dia resolusinya ini cukup aneh menurut saya, cuman mentok di Full HD 30 fps ya. Yang 60 fps-nya justru di resolusi SD aja. Kemudian untuk lensa kamera belakangnya dia bisa di 8K 24 fps, dan tersedia juga fitur stabilisasi EIS-nya ya. Jadi kalau mau gambar lebih stabil bisa nih dipakai untuk fitur EIS-nya. Lalu ada mode video portrait, atau kalian mau bikin video dengan background bokeh gitu, ini juga tersedia. Dan ada video time lapse juga, slow motion juga ada. Dan ya kalian bisa lihat di sini mode portraitnya juga ada mode 1x, 2x, ada AI panning, mode panorama, light trail. Ini kalau kalian pengen ambil foto-foto malam ya, lampu atau cahaya-cahaya dari kendaraan gitu, ini bagus banget bisa dipakai. Kemudian di mode lainnya ini ada mode manual ya, mode pro, dan juga ada mode ya kamera makro, mode malam, dan pro video. Oh, jadi terpisah guys ya untuk mode foto dan mode pro videonya. Nah, mungkin sampel foto atau videonya bisa kalian lihat ya beberapa di video berikut ini. Ya, jadi guys, ini adalah sampel video dari perekaman lensa kamera utamanya ROG Phone 8 ya, yang saya rekam di resolusi 4K 60 fps. Dia maksimal resolusinya itu bisa di 8K 24 fps, cuman saya pakai di 4K 60 fps saja supaya hasilnya nanti di render nggak patah-patah ya, karena saya bakal render di resolusi 1080p 30 fps. Ya kira-kira seperti ini guys untuk kualitas perekaman videonya. Ini buat sampel aja karena kebetulan juga lagi mendung ya, jadi nggak bisa optimal untuk ngasih sampelnya ke kalian. Mungkin nanti di video reviewnya bisa lebih detail lagi. So far sih kalau dari preview sini buat di perekaman videonya lebih better ya kayaknya daripada jepretan fotonya.
Tapi nanti kita bahas aja di video reviewnya ya. Habis ini saya mau kasih lihat ke kalian untuk sampel lensa kamera selfie-nya. Nah, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depan, dan beginilah kira-kira untuk kualitas perekaman videonya. By the way, untuk lensa kamera depannya ini cukup aneh ya, karena resolusi maksimalnya itu terbatas di Full HD 30 fps. Kalaupun mau 60 fps, kalian cuma bisa pakai di SD-nya aja. Dengan kemampuan chipset smartphone flagship ya, harusnya kamera depan bisa handle 4K 60 fps juga. Cuman nggak tahu nih kenapa cuman terbatas di Full HD 30 fps aja. Ya, gimana menurut kalian? Apakah kualitasnya oke atau enggak untuk sementara ini? Dan apakah audio mikrofonnya udah mulai hujan ya, perekaman audio mikrofonnya cukup jelas atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, mungkin sebelum saya tutup videonya nih, saya mau coba kasih lihat ke kalian berapa biaya yang saya keluarkan untuk mendapatkan ROG Phone 8 ini ya. Seperti yang kalian bisa lihat, saya cuma dapat di 5,6 jutaan aja. Terbilang yang beruntung ya, karena setelah saya dapetin dengan harga ini, dia balik ke normal. Dan saya periksa-periksa lagi di marketplace lain ya, di toko-toko lain, itu harganya sebetulnya masih di kisaran 7,9 jutaan gitu guys ya, untuk dapetin ROG Phone 8 ini dalam kondisi baru tersegel. Ya, jadi mungkin cukup kayak gitu dulu aja guys untuk video unboxing kita soal ROG Phone 8-nya ini. Seperti biasa ya, misalkan kalian ada hal yang pengen ditanyain dari smartphone ini, bisa tinggalin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau kalian pengen lihat-lihat produknya, bisa juga ya lihat produk showcase-nya di pojok kiri sini, atau di link pembeliannya yang udah saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa. So, sampai ketemu ya guys ya untuk di video review dari ROG Phone 8 ini. Jangan lupa di like untuk videonya, dan di share juga ya ke teman-teman kalian, barangkali video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya. Bye.